Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Kita lanjutkan kajian tafsir Surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-45 sampai 46. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Buatlah untuk umat manusia permisalan kehidupan dunia ini. Kama in anzalnahu minas sama'i, seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Fahtalata bihi nabatul ardi, kemudian air hujan itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di permukaan bumi. Fa'asbaha hasiman, tadruhu riyah, yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan itu kemudian kering dan diterjang atau dihempaskan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunia. Harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amalah. Sedangkan amal-amal salih balasannya lebih baik dan akibatnya lebih baik di sisi Rabbmu. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, yaqulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam aslan waliman qama biwarasatihi ba'dahu tabi'an, idrib linnasi mathalal hayati dunya liyatasawwaruha haqqat tasawwuri wa ya'rifu dhahiraha wa batinaha fayakisu bainaha wa bainad daril baqiyati wa yu'siru ayyuhuma
aula bil ithar. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai asal dari pihak yang diperintah dan ditujukan juga kepada para pewaris beliau setelah beliau meninggal sebagai pengikut beliau. Buatlah untuk umat manusia pemisalan kehidupan dunia agar mereka bisa menggambarkan dunia itu dengan sebaik-baiknya. Bisa mengetahui zahir batinnya dunia. Bisa membandingkan antara dunia dan akhirat. Sehingga mereka bisa memilih mana di antara dua negeri itu yang harus lebih dipilih. Wa anna mathal hadhil hayati dunya kamathalil matar yanzilu alal ardi fayahtalitu nabataha tumbitu min kulli zawjin bahij fabaina zuhratiha wa zuhrufiha tasurun nadirin wa tafrahul mutafarrijina wa ta'khudhu bi uyunil ghafilin id asbahat hashiman tadruhu riyah fadhahaba dhalika an-nabatu an-nadiru waz-zahru az-zahiru wal mandarul bahiyu فأصبحت الأرض غبراء ترابا قد انحرف عنها النظر وصدف عنها البصر وأوحست القلب كذلك هذه الدنيا بينما صاحبها قد أعجب بشبابه وفاق فيها على أقرانه وأترابه وحصل درهمها ودينارها واقتطف من لذته أزهارها وخاض في الشهوات في جميع أوقاته وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه إذ أصابه الموت أو التلف لماله فذهب عنه سروره وزالت لذته وحبوره واستوحش قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته وماله وانفرد بالصالح أو سيء أعماله هنالك يؤد الظالم على يديه حين يعلم حقيقة ما هو عليه ويتمنى العودة إلى الدنيا لا ليستكمل الشهوات بل يستدرك ما فرط منه من الغفلات بالتوبة والأعمال الصالحات فالعاقل الحازم الموفق يعرض على نفسه هذه الحالة ويقول لنفسه قدري أنك قد مت ولا بد أن تموتي فأي الحالتين تختارين
al-irtirar bi zuhrafi hadid dari wa tamattu'i biha katamattu'il an'amis sarihati ambil amal lidarin ukuluha daim wa dilluha wa fiha ma tastahihil anfusu wa taludul a'yun fa bihadza yu'rafu taufiqul abdi min khadlanihi wa ribhuhu min khusranihi wa lihada akhbara ta'ala annal mala wal banina zinatul hayatid dunya ay laysa wara'a dhalika syai' wa anna alladhi yabqa lil insani wa yanfa'uhu wa yusurruhu al baqiyatus shalihat. Bahwa permisalan kehidupan dunia itu seperti hujan yang turun menimpa permukaan bumi. Kemudian air hujan itu bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan bumi. Maka tumbuhlah setiap pasang tumbuh-tumbuhan yang menakjubkan. Maka ketika bunga-bunganya dan perhiasan-perhiasan tumbuh-tumbuhan itu bermunculan yang menyebabkan orang-orang yang melihatnya senang, yang membuat gembira orang-orang yang mengaguminya, yang membuat lalai orang-orang yang mata-mata orang-orang yang melihatnya. Tiba-tiba tumbuh-tumbuhan tadi menjadi kering, kemudian dihempaskan oleh angin. Maka lenyaplah tumbuh-tumbuhan yang indah tadi, bunga-bunga yang indah tadi, pemandangan yang menakjubkan tadi. Permukaan bumi kembali menjadi rata dengan tanah dan berdebu, yang mana mata enggan untuk melihatnya, mata berpaling darinya, hati menjadi gelisah. Demikianlah permisalan dunia. Ketika pemuja dunia kagum dengan kegagahan masa mudanya, merasa bangga ketika bisa mengungguli teman-temannya, merasa mampu mendapatkan dirham dan dinarnya, merasa mampu untuk memetik kelezatan bunga-bunga dunia, merasa mampu untuk bisa melampiaskan syahwatnya di segala waktu. Bahkan dia mengira hal-hal itu tidak akan hilang sepanjang harinya. Tiba-tiba datang kematian. Atau tiba-tiba hartanya ludes. Maka hilanglah kegembiraannya. Lenyaplah kelezatannya. Dan kesenangan-kesenangannya. Hatinya menjadi rasa gelisah ketika ditimpa bencana-bencana yang menyakitkan. Dia sudah tidak muda lagi. Dia sudah tidak kuat lagi. Dia sudah tidak punya harta lagi. Maka yang tersisa adalah amalnya yang solih dan yang jelek. Maka di sanalah orang-orang yang zalim
gigit jari ketika mengetahui hakikat apa yang mereka alami. Mereka pun berandai-andai untuk bisa kembali ke dunia, bukan untuk melengkapi syahwat-syahwatnya yang masih belum terpenuhi, tapi dia ingin menebus kelalaian-kelalaian yang telah ia lakukan dengan taubat dan amal solih. Maka orang yang berakal cerdas yang mendapatkan taufik akan menjadikan dirinya berpaling dari keadaan dunia semacam itu. Dia akan berkata kepada dirinya sendiri, anggaplah engkau, wahai jiwaku, mati. Dan pasti engkau akan mati. Mana dari dua keadaan ini yang engkau pilih? Apakah memilih tertipu dengan pesona-pesona dunia? Kesenangan-kesenangan seperti kesenangan binatang-binatang yang liar? Ataukah beramal untuk akhirat yang buah-buahnya kekal, yang pohon-pohonnya kekal, rindang untuk berteduh, yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang bisa membangkitkan selera jiwa, membuat lezat mata. Maka dengan ini akan diketahui hamba tadi mendapatkan taufik ataukah mendapat kerendahan. Dia beruntung ataukah dia rugi. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala menghabarkan bahwasanya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Artinya, selain itu tidak ada apa-apanya. Dan yang masih tersisa bagi manusia, yang masih bisa bermanfaat dan bisa membuat dia senang, adalah al-baqiyatus sholihat. Wa hadha yashmulu jami'at ta'ati wal wajibati wal mustahabbati min huquqillah wa huquqi ibadihi min salatin wa zakatin wa sadaqatin wa hajjin wa umratin wa tasbihin wa tahmidin wa tahdilin wa takbirin wa qiraatin wa talabi ilmin nafi'in wa amrin bima'rufin wa nahyin 'anil munkarin wa silati rahimin wa birri walidain wa qiyamin bihaqqi zawjat wal mamalik wal bahaim wa jami'i wujuhil ihsan ilal khalqi. Kullu hadha minal baqiyatis shalihat. Fahadi khairan indallahi thawaban wa khairan amalah. Fathawabuha yabqa wa tada'afu 'alal 'abad wa yu'malu ajruha wa birruha wa naf'uha indal hajah. Fahadihi allati yanbaghi ayatanafasa bihal mutanafisun wa yastabiqu ilaiha al-'amilun wa yajiddu fi tahsiliha al-mustahidun wa ta'ammal kaifa lamma daraba Allahu mathalan dunya wa haliha wa mihlaliha dzakara anna alladhi fiha naw'ani naw'un min zinatiha yatamatta'u bihi qalilah
thumma yazulu bila faidatin ta'udu li sahibihi farubbama lahiqatuhu badaratuh wa huwal mal wal banun wa nau'un yabqa wa yanfa'u sahibahu ala dawam wa hiyal baqiyatus shalihat. Al baqiyatus shalihat mencakup seluruh jenis ketaatan, baik yang hukumnya wajib ataupun sunnah, baik terkait dengan hak-hak Allah maupun terkait dengan hak-hak hamba-hamba Allah, berupa sholat, zakat, sedekah, haji, umrah, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, membaca Al-Quran, menuntut ilmu yang bermanfaat, amar ma'ruf, nahi mungkar, silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, melaksanakan dan memenuhi hak-hak istri, hak-hak budak, hak-hak binatang ternak piaraan, dan segala bentuk kebaikan kepada makhluk. Semuanya ini termasuk al-baqiyatus sholihat. Yang ini lebih baik pahalanya dan akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya pahalanya itu kekal, bahkan berlipat ganda secara abadi. Diharapkan pahalanya, diharapkan kebaikannya, diharapkan manfaatnya ketika dibutuhkan. Inilah yang seharusnya dijadikan rebutan oleh orang-orang yang berebut dan dijadikan sebagai perlombaan untuk memenangkannya bagi orang-orang yang beramal. Akan semangat untuk mendapatkannya orang-orang yang rajin ibadah. Maka pikirkanlah, renungkanlah bagaimana ketika Allah membuat permisalan dunia dan keadaannya dan kehancurannya. Allah menyebutkan bahwasanya dunia ini sebetulnya hanya ada dua macam. Macam yang pertama ialah perhiasannya, yang bisa dinikmati cuma sedikit, kemudian hilang, tidak ada faedahnya untuk pemiliknya. Bahkan terkadang pemiliknya tadi mendapat bahaya. Perhiasan dunia itu bernama harta dan anak-anak. Jenis yang kedua yang ada di dunia ini adalah yang tetap kekal, yang bisa bermanfaat untuk pelakunya secara kekal abadi selamanya, yakni al-baqiyatus sholihat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, fiha fawaid. Al-faidatul ula. Mathalul hayatid dunya. Kamathalil matar. Yanzilu alal ardi fakhtalitu nabatuha tambutu min kulli zawjin bahij wa baina zuhratiha wa zuhrafiha tasurun nadirin wa tufrihul mutafarrijin
wa ta'khudhu bi uyunin al-ghafilin id asbahat hasiman tadruhu riyah fadhahaba dhalika an-nabat an-nabir waz-zaharu az-zahir wal mandaru al-bahi fa asbahatil ardu ghubara'a turaban qad inharafa anha al-nadar wa sadafa anha al-basar wa awhasatil qalb kadzalika hadhihi dunya bainama sahibuha qad a'jaba bisababihi wa faqa fiha ala aqranihi wa atrabihi fa hasala dirhamaha wa dinaraha wa iqtatafa min laddatihi azharaha wa khaba fi syahawati fi jami'i awqatihi wa dhanna annahu la yazalu fiha sa'ir ayyamihi id asabahul maut awit talafu limalihi fadhahaba nusuruhu wa zalat ladzatuhu wa khuburuhu wastawhasal qalbuhu min al-alam wa farqa shababahu wa quwwatahu wa malahu wa farada bisalihi aw sayyi a'mali. Nah, namanya permisalan ya, harus dijelaskan ya. Nah, permisalan kehidupan dunia itu seperti air hujan yang turun membasahi permukaan bumi, yang menyebabkan air hujan itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan bumi, yang kemudian tumbuhlah setiap pasang tumbuh-tumbuhan yang bunga-bunganya dan hiasannya membuat senang orang yang melihatnya, membuat gembira orang yang mengaguminya, membuat mata-mata yang melihatnya itu lalai dari yang lain. Tiba-tiba bunga-bunga tadi yang indah mengering, kemudian dihempas oleh angin, sehingga tumbuhan yang indah, pohon bunga-bunga yang indah, pemandangan yang indah tadi lenyap. Jadilah permukaan bumi berdebu dan rata dengan tanah. Nah, orang sudah nggak mau melihat, mata juga berpaling, hati juga gelisah ketika melihatnya. Demikianlah dunia. Ketika pengagum dunia itu takjub dengan kegagahan masa mudanya, merasa mengungguli teman-temannya, merasa mampu mendapatkan dirham dan dinar dunia, bisa memetik kelezatan bunga-bunga dunia, bisa puas melampiaskan syahwatnya di seluruh waktunya, bahkan dia mengira itu tidak akan pernah hilang sepanjang hari-hari hidupnya. Oh, tiba-tiba mati orangnya, atau tiba-tiba seluruh harta yang dimilikinya itu rusak, amblas, ya. Maka yang asalnya senang, hilang senangnya, hilang kelezatannya, hatinya menjadi gundah gulana, gelisah dengan adab-adab yang menyakitkan. Dia sudah kehilangan masa mudanya, kehilangan kekuatannya, kehilangan hartanya. Tinggal amalnya, yang soleh atau yang jelek. Nah, baik. Seperti itu dunia itu. Berarti kesimpulannya, dunia itu fana. Dunia itu menipu, ya,
Barakallahu. Baik. Al-faidatu atsaniyah. Annal aqila al-hazima al-muwaffaqa la yaghtaru bi zuhrufi ad-dunya wal jahilu bijahlihi ightara bizinatil hayati dunya. Nah, faedah yang kedua dari permisalan ini, maka orang yang berakal cerdas yang mendapat taufik, dia tidak akan terpengaruh dengan pesona dunia. Sedangkan orang yang bodoh dengan kebodohannya, maka dialah yang tertipu dengan perhiasan kehidupan dunia. Naam, barakallahu. Nas'alullah as-salamah. Kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan setelah adzan Isya. Tafadhal, barakallahu. Baik, barakallahu. Kita lanjutkan. Al-faidatu ats-tsalisah. Anna alladzi fid dunya nau'ani. Nau'un min zinatiha yatamatta'u bihi qalilan thumma yazulu bila faidatin ta'udu li sahibi. Farubbama lahiqathu madarratuhu wa huwa al-mal wal banun. Wa nau'un yabqa wa yanfa'u sahibahu ala dawami wa hiya al-baqiyatus salihat. Di dunia ini hanya ada dua macam. Yang pertama adalah perhiasan dunia yang biasa dinikmati walaupun cuma sedikit. Tapi kemudian kenikmatan itu hilang, tidak berfaedah untuk pemiliknya. Bahkan kadang-kadang membahayakan pemiliknya. Perhiasan dunia tadi berupa harta dan anak-anak. Yang kedua,
yang tetap kekal, bisa bermanfaat untuk pelakunya selama-lamanya, yakni al-baqiyatus sholihat. Nah, jadi di dunia itu cuma ada dua macam tadi. Perhiasan dunia yang semuanya kembali kepada al-mal wal banun, harta dan anak-anak. Harta ya macam-macam, mulai dari dirhamnya, dinarnya, ringgitnya, realnya, dolarnya, rupiahnya. Nah, dan yang lain-lainnya. Atau berupa bangunan, tanah, istana, atau berupa alam-alam yang indah yang dimilikinya, ya. Itu namanya al-mal, harta semua. Dan juga anak-anak yang dibangga-banggakan. Nah, yang mana kebanyakan manusia ketika memiliki harta dan anak-anak yang membanggakan, mereka lalai dengan akhiratnya. Nah, sampai pada tingkat mengingkari adanya hari kebangkitan. Dan yang kedua adalah al-baqiyatus sholihat. Nah, ini yang masih tetap kekal dan bermanfaat untuk pelakunya selama-lamanya. Barakallahu fikum. Al-faidatu ar-rabi'ah. Al-baqiyatus sholihat tasmulu jami'at ta'at al-wajibat wal mustahabbah, jami'at ta'at al-wajibah wal mustahabbah min huquqillah wa huquq ibadih, min salatin wa zakatin wa sadaqatin wa hajjin wa umratin wa tasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa takbirin wa qiraatin wa talabi ilmin nafi' wa amrin bima'ruf wa nahyin an munkar wa silati rahim wa birri walidain wa qiyamin bihaqqi zawjat wal mamalik wal bahaim wa jami'i wujuhil ihsan ilal khalqi. Kullu hada minal baqiyatis sholihat. Baik. Yang dimaksud al-baqiyatus sholihah adalah seluruh ketaatan yang bersifat wajib atau sunnah yang terkait dengan hak Allah maupun hak hamba. Seperti sholat, zakat, sedekah, haji, umrah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, menuntut ilmu yang bermanfaat, amar ma'ruf nahi mungkar, silaturahmi, birrul walidain, menunaikan hak istri, hak budak, hak binatang ternak, dan seluruh bentuk kebaikan terhadap makhluk. Semuanya masuk dalam al-baqiyatus sholihat. Apa yang disampaikan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya ini menggabungkan seluruh pendapat para ulama ahli tafsir tentang makna al-baqiyatus sholihat. Ya. Mereka ada yang mengatakan itu tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ada yang mengatakan itu sholat 5 waktu. Ada yang mengatakan itu
Al-kalamut thayyib. Ada yang mengatakan semua amal kebaikan. Nah beliau menggabungkan semua pendapat-pendapat tadi. Nah, barakallahu. Nah, dunia itu ada kesempatan untuk mengamalkan al-baqiyatus sholihat. Nah, inilah yang kekal dan bermanfaat untuk pelakunya selama-lamanya. Baik. Nah, barakallahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang berakal cerdas dan mendapat taufiknya sehingga kita lebih memfokuskan diri kita untuk mengamalkan al-baqiyatus sholihat dan tidak lalai dari akhirat, tidak terperdaya, tidak tertipu dengan al-mal wal banun. Amin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.